sekarang kita banyak menggunakan gadget, maka seluruh layanan operasional di UT mulai dari registrasi, kegiatan pembelajaran sampai bahan ajar semuanya itu harus bisa dilayani hanya dengan gadget tadi itu. hanya dengan gadget gitu ya, memudahkan Mahasiswa. masyarakat dan mahasiswa untuk Bener. lebih tahu banyak tentang UT. Halo Karamelis alias Karamel Listener, selamat datang di Karamel Podcast, kampus era milenial bersama saya, Nisa. Nah, sekarang ini lagi marak-maraknya Gen Z yang katanya tidak bisa terlepas dari yang namanya era digitalisasi. Nah, untuk itu kali ini Nisa akan membahas yuk belajar santai dengan bahan ajar digital. Namun sebelum itu Nisa kenalkan dulu dengan narasumber kita, yaitu ada Bapak Efraim Bavo Priyana Empar yang merupakan manajer pembelajaran dan pengujian dari Universitas Terbuka Tarakan. Apa kabar Pak? Kabar baik Mbak Nisa. Mbak Nisa apa kabar? Alhamdulillah baik ya Pak ya. Nah, jadi boleh disapa-sapa dulu kali nih Pak buat Karamelis yang sedang menyaksikan episode kita kali ini. Halo para Karamelis dimanapun berada, ketemu sama saya Efraim Bavo dan Ya. Mbak Nisa. Halo. Nah, sebagai awalan nih Pak, kalau kita lihat kan seperti yang sudah Nisa sampaikan tadi, bahwa Gen Z ini lagi marak-maraknya tidak bisa terlepas dari yang namanya smartphone, ya Pak, tidak bisa terlepas dari yang namanya handphone atau bisa kita bilang ponsel pintar gitu Pak. Kemana-mana mereka selalu membawa handphone, udah males lagi nih Gen Z ini belajar secara konvensional atau menggunakan buku gitu. Nah, lantas muncullah UT atau Universitas Terbuka yang membranding dirinya merupakan kampus online atau kampus digital. Boleh diinfo ke kita nggak nih Pak, kira-kira pembelajaran atau metode pembelajaran seperti apa sih yang ditawarkan Universitas Terbuka yang kira-kira tepat atau cocok dengan Gen Z sekarang nih Pak? Oke, makasih Mbak Nisa. Yang pertama mungkin saya terkesan nih sama branding Gen Z gitu ya. Ya. Nah, sebenarnya Gen Z itu apa sih? Gen Z itu setahu saya ya Pak, Gen Z itu yang usianya dari kelahiran 97 sampai 2000. Iya. Kelahiran 2000-an kalau nggak salah. Iya Gen Z kan. benar. Karena kalau saya kelahiran 90-an itu namanya Milenial. generasi milenial. Iya. Generasi milenial habis itu Gen Z gitu. Habis itu Gen Z. Nah. Generasi terbaru nih. Benar. Gen Z. Iya. Dan untuk masuk menjawab pertanyaan Mbak Nisa itu sebenarnya saya tertarik gitu karena 5 tahun ke belakang ya UT yang dulunya dipandang oleh masyarakat sebetulnya bukan pandangan yang salah gitu ya karena memang datanya bicaranya demikian. Iya. Nah, rata-rata orang kalau ngomongin UT taunya UT kampus karyawan. Benar. Kemudian kampusnya guru-guru. Kampusnya gitu ya. orang-orang tua. Kampusnya orang-orang tua gitu ya. Nah, tapi 5 tahun ke belakang datanya ternyata justru semakin ada pelonjakan yang tertarik untuk masuk ke UT, yaitu dari fresh graduate. Nah, yang sekarang ini bahkan 70%. Gitu. 70%. Di UT Tarakan sendiri, Mbak Nisa juga tahu berapa datanya kita punya. Iya. Kan? Setiap kali kita menerima mahasiswa, justru sangat didominasi oleh Gen Z ini tadi ya? Iya, para fresh graduate yang masuk ke UT. Gitu. Yang lulusan SMA gitu ya Pak ya? Dan salah satu keunikan di UT adalah UT itu kan memberikan layanan pembelajaran, registrasi dan semua layanan yang ada di UT itu harus beragam layanannya. Benar. Mulai dari yang paling konvensional banget sampai yang paling tren saat ini apa? Paling fleksibel lah gitu saat ya. ini apa gitu ya. Kalau sekarang kita banyak menggunakan gadget, maka seluruh layanan operasional di UT mulai dari registrasi, kegiatan pembelajaran sampai bahan ajar semuanya itu harus bisa dilayani hanya dengan gadget tadi itu. Hanya dengan gadget gitu ya, memudahkan masyarakat dan mahasiswa untuk lebih tahu banyak tentang UT. Nah itu sangat relate. Kenapa? Karena sekarang anak-anak yang tadi dibilang Gen Z itu nggak bisa jauh-jauh yang namanya dari gadget. Ya, benar sekali. Dari gawainya gitu ya. Bahkan sekarang pekerjaan-pekerjaan yang menarik minat Gen Z untuk
berkarya di luar bidang akademis, itu banyak yang menggunakan gadget saja gitu kan. Sekarang orang berjualan, yang lagi tren sekarang apa, Tanah Abang ya. Iya, Tanah Abang lagi rusuh nih katanya sejak ada e-commerce. Iya, sejak mereka ada jadi e-commerce sepi gitu. Jadi, ya. semua sendi kegiatan masyarakat sekarang semua sudah ada dalam gadget, satu genggaman dalam satu gitu genggaman. ya. Itu sangat relate sekali gitu. Benar. Dengan salah satu layanan yang ditawarkan oleh Universitas Terbuka, yaitu layanan-layanan digitalnya gitu ya. Ya, berarti dalam artian lain bahwa UT ini sudah mengikuti perkembangan zaman ya. Jadi harus dan wajib. Wajib gitu. ya. Iya. Jadi sebenarnya pilihan yang tepat buat para Gen Z yang tidak mau repot kemana-mana bawa buku, mendaftar harus pakai berkas-berkas gitu. Betul, ya. Karena semuanya bisa diakses secara mudah oleh Universitas Terbuka. Fleksibel dan mudah. Dan tidak hanya Gen Z, Mbak. Sekarang kalau teman-teman mahasiswa yang sudah bekerja, kita tahu modul-modul UT atau bahan ajar UT itu tebal-tebal gitu ya. Iya. Nah, kemudian ada yang namanya layanan bahan ajar digital yang memudahkan mahasiswa untuk mengakses bahan ajar itu tanpa harus bawa yang berat-berat lagi gitu loh. Iya. Itu baru kita ngomongin bahan ajar, belum kegiatan yang lain. Sekarang kalau misalnya mau registrasi atau mau ngapain itu tidak perlu datang ke kantor gitu kan, hanya dengan klik apa di situ kan, hanya via web gitu ya. Nah, semua sudah tersedia layanannya di situ. Iya, gitu. Menyinggung bahan ajar nih Pak Bafo. Kalau tadi kita sudah bercerita mengenai layanan yang diberikan oleh Universitas Terbuka, mulai dari metode pembelajaran, pendaftaran gitu ya, bisa secara digital. Nah, katanya di Universitas Terbuka ini menyediakan juga yang namanya bahan ajar digital yang bervariatif. Bisa diinfoin ke para karamelis nggak nih Pak Bafo? Itu bahan ajarnya apa saja sih, dan apa sih menariknya bahan ajar digital yang bisa membuat mahasiswa ini belajar secara santai gitu? Oke, ya. Ini juga salah satu yang nanti akan relate ke sana. Tapi pada dasarnya bahan ajar yang ada di Universitas Terbuka itu ada dua jenis. Ada bahan ajar digital dan ada bahan ajar cetak. Mungkin bahan ajar cetak dulu ya. Bahan ajar cetak yang teman-teman dapatkan setelah registrasi mata kuliah, membayar registrasi mata kuliah itu otomatis akan kita kirimkan ke alamat masing-masing gitu ya. Nah, itu bentuknya bahan ajar cetak. Bentuknya fisik ya. Bentuknya fisik. Seperti buku pada umumnya yang bisa dipelajari sendiri gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang namanya bahan ajar digital. Nah, bahan ajar digital ini bentuknya juga macam-macam Mbak Nisa. Ada yang berbasis web, ada yang berbasis aplikasi. Gitu. Nah, salah satunya adalah ruang baca virtual. Nah, ruang baca virtual ini teman-teman bisa akses melalui pustaka.ut.ac.id. Nah, dicatat tuh ya para karamelis. Dan ini free access loh ya. Free access ya. Ruang baca virtual itu free access. Tidak hanya mahasiswa yang bisa mengakses bahan ajar UT. Jadi orang dari luar pun boleh mengakses. Bisa belajar menggunakan bahan ajar UT gitu ya. Itu melalui RBV atau ruang baca virtual. Nah, kemudian yang kedua adalah berbasis aplikasi. Ya, yang paling terbaru, yang pengembangan terbaru yang sudah UT lakukan adalah aplikasi Kutubi ya, atau bahan ajar interaktif. Nah, teman-teman bisa dapatkan aplikasi Kutubi ini bisa melalui aplikasi yang tersedia di Play Store ya. Ataupun App juga Store, App Store. Ya, App Store bisa juga dengan di web ya, dengan mengetikkan www.univterbuka.kotubi.com. Dicatat lagi ya tuh karamelis. Tentu itu yang bisa akses kalau itu hanya mahasiswa. Hanya mahasiswa. Dengan ID nim@kampus.ut.ac.id nanti bisa ditambahkan ya. Iya, nanti ditambah di bawah ini. Minta tolong Mas editor nih biar kerjanya nggak santai-santai, nanti ditambahin. Iya, itu penting tuh. Jadi mahasiswa bisa. Passwordnya UT tanggal bulan tahun lahir. Nanti bisa ditambahin juga Mas editor ya. Dicatat ya Mas editor ya. Ada lagi Mbak yang khusus gitu. Nah, karena pada dasarnya UT itu harus memberikan layanan pendidikan tinggi ke seluruh masyarakat. Seluruh lapisan masyarakat. Seluruh lapisan masyarakat. Tidak hanya masyarakat perkotaan, perdesaan, ya, dimanapun mereka berada, tapi juga masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus. Yang disabilitas disabilitas luar biasa. Nah, layanannya seperti apa tuh, Kita Pak punya Bafo? aplikasi bahan ajar yang namanya Abakus atau aplikasi bahan ajar khusus di situ. Abakus. Nah, itu juga layanan bahan ajar interaktif yang teman-teman bisa dapatkan ya di aplikasi Abakus. Nah, di situ teman-teman yang tunanetra itu bisa
mengakses layanan bahan ajar yang dibutuhkan di situ. Oh, luar biasa. Jadi khusus untuk tunanetra ya. Berarti mungkin bahan ajarnya ini bersuara kali ya, Pak Bafo? Di situ ada suaranya juga, ada multimedia yang mereka bisa mendengarkan dan teman-teman yang penderita disabilitas itu dia bisa mengakses secara mudah ya, tentunya. Lebih mudah memudahkan mereka lah. Iya, luar biasa sekali ya. Universitas Terbuka benar-benar menjangkau yang tidak terjangkau ya, Pak Bafo ya. Keren banget dong. Luar biasa sekali penjelasan dari Pak Efraim Bafo pada episode kali ini ya. Namun sebelum saya tutup nih Pak Bafo, kira-kira ada nggak sih closing statement atau ajakan ayo dong kuliah di UT seperti itu Pak? Ya, mungkin kalau Karamelis diajak langsung oleh manajer dari Universitas Terbuka bisa langsung bergabung nih Pak jadi mahasiswa. Iya, oke Mbak Nisa. Seperti sebenarnya saya mau merangkum tadi yang sudah kita bincangkan gitu ya, terutama mengenai bahan ajar. Jadi yang namanya bahan ajar tidak hanya bahan ajar cetak gitu ya. Kalau teman-teman yang punya misalnya bekerja gitu ya, kemudian punya kesulitan untuk mengakses bahan ajar secara cetak karena yang tadi ya, kalau fisik besar-besar segala macam, teman-teman bisa mengakses layanan bahan ajar digital, yaitu macam-macam bentuknya ya, tadi sudah dijelaskan. Lalu kemudian salah satu layanan yang ditawarkan oleh Universitas Terbuka ini hanya menggambarkan salah satu layanan yang memudahkan masyarakat, begitu ya. Nah, dari fleksibilitas ini teman-teman bisa menilai sendiri lah begitu ya. Iya benar. Keunggulan UT ini nanti seperti apa kalau teman-teman bergabung di Universitas Terbuka. Ya, yang pastinya tadi Gen Z nggak akan nyesel gitu ya. Iya, karena kuliah santai ya, bisa sambil nongki, bisa sambil kerja gitu ya. Dan jadwal belajarnya pun bisa kalian atur gitu ya. Kalian mau kerja setelah nanti lulus sekolah, nggak ada masalah gitu. Iya benar, luar biasa sekali. Nah Karamelis dimanapun berada, terima kasih sekali sudah menyaksikan episode pada kali ini hingga selesai, dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Efraim Bafo yang telah menyempatkan waktunya memberikan informasi kepada Karamelis di luar sana. Dan sampai jumpa lagi di next episode Karamel Podcast Kampus Era Milenial. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. See you.